setiap jiwa akan mengaku Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan, yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Jesus, jiwa pun memuji-Mu. Sungguh besar besar Tuhan, sungguh besar Raja, jiwa ku pun memuji-Mu. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. Mari sebentar setiap kita akan mendengar firman. Ada satu lagu di hati saya yang pagi hari ini kita mau naikkan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, biar sekali lagi, biar setiap hidup kami, biar setiap hati kami itu menjadi milik-Mu Tuhan sekali lagi. Syakara namanya Kiaramu Rataso. Mari Tuhan, ini setiap hati kami sekali lagi. Syakara namanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami di hadapan-Mu. Berkurang,
Ini persembahan kami, ini dupa kami Tuhan. Biar dari tempat kami masing-masing, kami ingin sekali lagi menjerit bagi Raja di atas segala raja. Kami letakkan hidup kami letakkan hati kami hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Sakaya rata-rata biar kami hanya menginginimu, biar kami hanya menginginimu Tuhan, dan tiada yang lain selain Engkau, Jesus. Ya rata-rata shekelelelelelele. Setiap kami, mari sekali lagi dengan lembut katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas untuk di hidupku, biar ini menjadi kesukaan, biar ini menjadi tidak sekedar rutinitas Tuhan, tapi ini naik di hadapan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biar sekali lagi setiap kerinduan hati kami untuk mencari Engkau, untuk mengenal hati-Mu Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bukakan isi hati-Mu Tuhan, curahkan setiap isi hati-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu yang daripada hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat 2026 ya. Februari ya 2026 ya Bapak Ibu. Halo. Oke, hari ini saya akan membahas tentang
Shalom. Bagaimana kita bisa menyiapkan setiap wadah kita lebih lagi untuk memasuki 2026, untuk tahun ini, untuk 2026 bagaimana kita itu harus perbesar setiap wadah kita lebih lagi, perbesar kapasitas, setiap kemampuan, setiap pelayanan, setiap pekerjaan, bahkan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biar sekali lagi kita pakai setiap wadah kita itu untuk setiap tujuan yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana kita bisa memanajerial, bagaimana kita bisa memanajemen setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam tahun ini. Kenapa? Karena ke depan itu akan banyak sekali lawatan-lawatan, setiap visi misi yang baru, yang pekerjaan-pekerjaan di depan, sebuah ladang Tuhan yang sangat besar yang akan kita kerjakan dengan perlu manajerial, perlu manajemen yang lebih lagi untuk kita mengerjakan setiap lawatan yang Tuhan berikan di depan nanti. Itu adalah sebuah visi yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita, biar setiap kita menangkap setiap visi yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita untuk mengerjakan lawatan-lawatan yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu. Karena ke depan kita akan mengerjakan apa? 1 juta penyembah ke depan. Jadi diperlukan wadah yang siap menampung, diperlukan hati yang siap menampung setiap isi hati Tuhan. Oke, yang mau saya bagikan ada di Keluaran 18 ayat 13 sampai 14 versi BIMK. Dikatakan seperti ini. Saya sudah bagikan di room chat kita ya. Keesokan harinya Musa mengadili perselisihan antara orang-orang Israel. Pekerjaan itu makan waktu dari pagi sampai malam. Ketika Yitro melihat semua yang harus dikerjakan Musa, dia bertanya, "Apa saja yang harus kau kerjakan untuk bangsa ini?" kata Yitro. "Haruskah semua ini kau kerjakan sendirian? Sehingga untuk minta nasihatmu saja, orang-orang itu mesti berdiri di sini dari pagi sampai malam." Jadi awalnya itu satu bangsa Israel itu semuanya itu kalau ada masalah konseling ke Musa. Banyak banget orangnya, karena dikatakan dia harus berdiri dari pagi sampai malam untuk terima setiap perselisihan antara orang-orang Israel. Itu seperti konseling ya. Pekerjaan itu makan waktu dari pagi sampai malam. Ketika itu lihat semuanya, dia tuh bilang sama Musa, "Kenapa ini kamu lakukan sendirian ya? Sehingga untuk minta nasihatmu aja, orang-orang itu harus berdiri dari pagi sampai malam." Jadi Musa itu melakukan semuanya sendirian awalnya gitu. Kemudian di ayat 20 sampai 22 saya belum bagikan, mari kita sama-sama baca. Di ayat 20 sampai 22 Yitro ngajarin Musa, katanya seperti ini. Ayat 20, "Engkau harus mengajarkan kepada mereka perintah-perintah Allah dan menerangkan cara hidup yang baik dan apa yang harus mereka lakukan." Katanya itu. Kata soal Yitro bilang nggak baik begitu, itu caranya sangat melelahkan dirimu sendiri. Dan juga orang-orang itu kalau itu baca satu perikop itu sebenarnya dari ayat 13 sampai ayat terakhir itu cuma sedikit, cuma sampai ayat 27. Itu nanti kita di rumah kita baca. Satu perikop ceritanya itu gitu, Musa masih melakukannya seorang diri gitu. Musa masih melakukannya seorang diri sehingga Yitro memberi nasihat, "Kamu harus pilih orang-orang itu," katanya gitu, dipilih per kelompok. Ada yang per 50 kelompok, ada yang per 100, ada yang per 10, harus pilih ketua-ketuanya sehingga nanti ketua-ketuanya itu lapor sama Musa seperti pemuritan. Nah, tanda pemuritan pertama kali dibuat itu di Alkitab seperti ini, seperti yang Yitro ajarkan kepada Musa. Jadi jangan semuanya Musa lakukan sendirian gitu, coba bikin kelompok, katanya gitu 50 per 100 gitu. Dan Musa cuma dengerin dari pemimpinnya aja gitu. Jadi hal itu dapat meringankan pekerjaan Musa. Awalnya Musa itu lakukan sendirian, setiap orang-orang punya masalah, semuanya datang dan kayaknya ngantri dari pagi sampai malam. Musa melakukannya sendiri. Mereka ngantri untuk minta nasihat Musa saja, untuk konseling. Akhirnya Yitro ngajarin bentuk tim, bentuk pemuritan kecil-kecil. Misalnya kepala 50 ketuanya si A, kepala 1 ketuanya si B, kepala
ketuanya si C. Nah, dari ketua-ketua itu yang akan nanti melapor kepada Musa. Ini masalahnya begini, masalahnya begini. Malah dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, jika engkau berbuat begitu dan hal itu diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mampu melakukan tugasmu dan semua orang yang pulang dengan puas karena persoalan mereka selesai dengan cepat dan dibereskan. Akhirnya Musa mengikuti nasihat Yitro, dikatakan memilih orang-orang yang bijaksana di antara bangsa Israel yang menunjuk mereka menjadi pemimpin atas 1.000 orang, 100 orang, di ayat 25, 50 orang, dan 10 orang. Ayat 26 mereka menjalankan tugasnya sebagai hakim-hakim atas Israel. Perkara-perkara penting mereka ajukan kepada Musa, sedangkan perselisihan-perselisihan kecil mereka bereskan sendiri. Jadi kalau masalah-masalah kecil, pemimpin yang atas 50, yang atas 100 tadi boleh membereskannya sendiri. Tapi kalau untuk perkara besar, dia ketemu Musa, ajukan kepada Musa. Si keluarga ini nih, perkara seperti ini, baiknya bagaimana ya Musa? Kami minta nasihat. Seperti itu. Jadi sebenarnya komsel, pemuritan, komunitas, bentuk dari Perjanjian Lama di Keluaran 18. Jadi sudah lama sekali tim manajemen, pelajaran manajemen itu dibentuk di Alkitab agar mempermudah setiap pekerjaan-pekerjaan. One day, menjadi pemimpin. Amin Bapak Ibu, kita akan menjadi, Tuhan akan angkat kita menjadi pemimpin. Tapi dikatakan harus yang apa? Orang-orang yang bijaksana. Gitu. Jadi Musa juga pilih pemimpin di atas 50, di atas 100, harus orang-orang yang bijaksana. Dan harus orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa punya hikmah untuk mengerjakan setiap perkara-perkara kecil. Yang mau saya bagikan adalah perbesar kapasitas dalam manajemen, maksudnya adalah apa? Mari bentuk setiap komunitas, setiap pemuritan kembali. Ini adalah pesan pemimpin kita mungkin sudah lama, kan ini pesan Tuhan, pergilah beritakanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, yang pertama lakukan saat kita membentuk tim, saat kita membentuk sebuah pemuritan, yang pertama lakukan adalah jangan lakukan untuk dirimu sendiri, tapi lakukan untuk orang lain. Contoh, semua perusahaan-perusahaan yang berhasil pasti membantu orang lain. Contoh visi misi Yayasan Mahanaim membantu orang lain. Jadi jangan setiap saat kita membentuk setiap tim manajemen, setiap pemuritan, membentuk sebuah komunitas, sebuah komsel, yang pertama apa? Jangan lakukan untuk dirimu sendiri, tapi lakukan untuk membantu orang lain. Customer first, lakukan untuk membantu orang lain. Maka dari situ Tuhan akan mengembangkan pelayananmu, Tuhan akan berikan pelayananmu lebih besar lagi, karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk jangan pikirkan tentang diri kita sendiri. Jangan berpikir untuk memperbesar diri. Maksudnya memperbesar diri kita dalam misalnya memperkaya diri kita. Wah seru nih punya anak-anak bisa disuruh-suruh. Bukan seperti itu. Tapi berpikir untuk orang lain, membantu orang lain. One day kita mau pelayanan 1 juta penyembah, wadah kita cukup. Kita punya tim, kita punya orang-orang di samping kita, kita punya orang-orang pemuritan, kita punya kepala-kepala pemimpin, pemimpin komsel kecil. Kita punya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya ngomong seperti ini, wah Ibu Vera pemuritannya banyak ya, belum. Saya juga harus belajar, saya usah mengembangkan setiap pemuritan. Cari lagi domba-domba kecil yang ingin dimuridkan. Untuk apa? Untuk membuat anak-anak tersebut jadi seperti mutiara, jadi seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya itu dulu dari anak rumah singgah, saya juga ditangkap dari komsel-komsel kecil, dari pemuritan ditangkap kakak rumah singgah. Dari situ akhirnya saya diajak pelayanan nari, dikenalkan, oh nih kamu ini pemimpin penari ya, kamu belajar ya sama dia. Terus setelah itu diajak pelayanan, diajak pelayanan dari tempat-tempat kecil sampai Tuhan ajak pelayanan ke tempat-tempat yang bagus. Dulu saya pertama kali pelayanan ke hotel. Saya nggak tahu apa yang namanya hotel, Bapak Ibu, saya itu dari anak rumah singgah, anak ingusan orang miskin. Tapi pada saat Tuhan ajak saya pelayanan dari yang tempat-tempat kecil sampai ke hotel, bahkan sampai ke bangsa. Saat dari itu benar-benar dibentuk karena apa? Tim komsel kecil, komunitas kecil yang mungkin kakak rumah singgah menemukan sebuah permata kecil itu di rumah singgah. Di saya pada saat saya itu bukan, ayo, kau mau gak melayani, kau mau gak? Dulu bahasanya belum pemuritan ya, tapi artinya kan itu, mau gak ikut pemuritan? Saya mau. Jadi Bapak Ibu yang hari ini
Engkau belum tergabung di komunitas manapun, di komunitas manapun, mari gabunglah di komunitas-komunitas, gabunglah di pemuritan-pemuritan, gabunglah di setiap komsel-komsel kecil yang mungkin, Kak, saya sebenarnya maunya dimuridin Kristian misalnya gitu, tapi Kristian jauh di Bekasi, saya di provinsi, boleh, boleh. Bakal kakak-kakak, pemimpin di Bekasi mungkin kamu ya, jangan nanti nggak dibales chatnya, langsung baper, langsung kayak kakak itu nggak mau muridin saya, kakak itu kayak nggak serius deh mau mengembalakan saya. Jangan seperti itu, jangan kita mempunyai mental murid yang wadahnya itu rapuh gitu. Wadahnya itu baru sekali kena tekanan dari pemimpin kita, baru sekali kena cobaan, kena goncangan, kita langsung menyerah, langsung kakak itu kayaknya nggak cocok jadi gembala saya, bapak itu tuh nggak cocok jadi ketua komunitas saya, lari lagi. Mungkin emang pernah ada yang bilang oke kita cocok-cocokan, tapi pada saat engkau dapat dari Tuhan, oke saya harus dimuridkan tahun ini, saya harus ada di bawah pemimpin A tahun ini, saya harus mulai pelayanan yang belum pelayanan tahun ini. Mari kejar itu adalah salah satu cara untuk kakak memperbesar setiap wadah. Bu Vera, kenapa kita harus memperbesar setiap wadah kita? Kenapa kita harus lebih fokus kepada wadahnya daripada setelah kita perbesar wadah baru kita fokus pada isi. Karena itu adalah yang Tuhan pakai wadah ke depan. Apapun yang pemimpin kita dapat visi misi, sehingga wadah kita siap menampung. Wadah kita yang sangat besar yang Tuhan sehari-hari ini kita sedang persiapkan, siap menampung yang pemimpin kita dapat, lawatan yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita bisa siap menampung. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini yang pertama mari lakukan untuk teman-temanmu, untuk Tuhan, jangan lakukan untuk dirimu sendiri, tapi lakukan untuk orang lain. Setiap pelayanan, setiap komsel, setiap apapun lakukan untuk Tuhan. Jangan buat untuk dirimu sendiri, tapi lakukan itu untuk Tuhan, untuk orang lain. Lakukan itu untuk membantu orang lain. Setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita, mari buat dan lakukan untuk membantu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, menjadi tim, build the team. Karena satu orang tidak bisa mendapatkan segalanya. Satu orang tidak bisa mengerjakan segalanya. Oh, dia one man show. Kita perlu yang namanya tim. Lakukan dengan kerja sama. Ada orang-orang kayak nggak bisa kerja sama. Ngertiin saya, nggak ngerti harus kerja dia. Maka dari itu hari-hari ini bangun tim. Ya pelayanan, setiap komsel, setiap komunitas bangun tim. Bukan bersama-sama, bagi tugas. Dulu orang yang nggak bisa, nggak percaya. Oh dia aja yang kerjaan. Pasti udah deh aja. Ada orang kayak gitu yang koleris, nggak sabaran. Udah aja pasti di tangan dia selalu salah. Ini namanya tim, namanya sebuah pelayanan, sebuah komunitas, sebuah konsep. Saat kita salah, mari setiap pemimpin tanggung itu kesalahan setiap anak-anak buah. Kalau di perusahaan kan bos-bos juga sering ya nanggung anak-anak buah. Tapi jangan langsung mentalnya, lepas dia. Udah, kamu nggak jadi murid saya lagi ya. Kamu nggak bisa kerja, kamu nggak ada mirip-miripnya sama saya. Kalau murid itu kan kata Bu In harus mirip. Jangan langsung kayak gitu. Namanya anak-anak kayak dulu, anak insan. Puji Tuhan, pelayanan di mana selalu diberi kesempatan. Salah, jelek, nggak bisa. Waktu diberi pertama kali diberi kesempatan kesaksian, saya juga nggak bisa ngomong. Terus banget ngomong apa sih ini anak? Cuma kesaksian saya dulu, anak masuknya saya pencuri. Jelek, tapi saat kesempatan diberikan kepada setiap mungkin anak-anak buah, setiap anak-anak pemuritan kalian yang sudah punya pemuritan, itu akan menjadi tim yang solid, tim yang kuat. Kesempatan itu diberikan, kita juga murid, kakak, kesempatan gak apa, gua lagi, kenapa sih itu sih Pak? Duduk-duduk ya kerjanya. Nggak semuanya jadi kepala, nggak semuanya jadi tangan, nggak semuanya jadi kaki. Namanya tim, saat kita bentuk tim, ada yang kerjanya berdoa, ada yang kerjanya tadi pujian penyembahan di awal, ada yang kerjanya setelah itu sharing, ada yang kerjanya nanti ini orang tetap di penjara berkat, dia doa berkat, lalu aja jarahan turun,
pintu buat terbuka, ada yang emang dia pas di bagian itu. Jadi kalau pemimpinmu sudah berikan kamu di bagian mana, percaya. Lakukan itu dalam ketepatan, lakukan itu untuk Tuhan, lakukan itu dari hatimu, maka engkau akan ada dalam track-nya, dalam jalannya. Pada saat engkau memulai sebuah komunitas, pada saat engkau membentuk tim, mungkin di tengah jalan ada yang nggak enak, ada ketinggalan, tapi kita sebagai tim gendong setiap saudara-saudara. Gendong setiap teman-teman kita yang ketinggalan. Saya itu pelayanan penari, kadang yang menjadi kelemahan di dalam tim penari apa? Kalau dia nggak nari lagi, ya udah kita cuek aja. Kalau dia nggak nari lagi, dia sibuk kerja. Kenapa kita nggak nanya, kamu kenapa nggak nari lagi? Kamu kenapa nggak di pelayanan lagi ya? Ayo nari lagi. Kadang ada orang-orang yang butuh digituin, Bapak Ibu. Pada saat kita menjauh, bukan kita jadi hakim dari segala hakim. Kita jaksa segala jaksa, karena yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Pada saat mungkin saudara kita udah nggak ikut pelayanan, nggak cocok visi-misinya, ya udah. Tapi pada saat saudara kita udah ikut pelayanan, karena mungkin dia udah sibuk ngurus anak, ngurus pekerjaan, ngurus bisnis, jangan kita juga sebagai pemimpin, sebagai tim kuat. Tapi bagaimana kita bisa tanya, kenapa kamu nggak pernah nari lagi ya? Oh, sibuk kerja. Kalau kamu datang kebaktian aja, boleh datang aja gitu, karena hidup terus diisi firman gitu. Datang aja kebaktian, biar kamu tetap jadi pasukan, terisap di pasukan, ikut aja. Mungkin kamu lagi nggak bisa pelayanan, udah datang aja dalam setiap kebaktian demi kebaktian. Mungkin di dalam tim itu ada orang-orang yang mungkin di dalam tim itu yang suka narik-narikin domba yang hilang. Ada bagiannya, ada orang-orangnya. Maka dari itu dari sekarang bentuk tim yang solid, bentuk tim yang kuat. Untuk apa Bu Vera? Untuk next kita mau 1 juta penyembah, kita perlu tim. Kita bisa kerjakan itu sendiri. Seperti sehingga itu nanti ada di 28 provinsi. Setiap provinsi mungkin harus setiap provinsi berapa? 300 ribuan ya, 200 ribuan orang lah mau perwakilan. Nah, untuk mengerjakan itu apa? Perlu tim. Sendirian. Iya, saya berdiri buat provinsi Papua, Bu Vera, tapi baru sedikit. Cari gembala-gembala. Cari domba-dombamu. Cari. Pada saat kau menemukan tim 1-2 orang, mari bentuk mereka jadi tim. Bu Vera capek. Didik mereka sampai bisa jadi capek. Benar. Ada yang namanya capek, ada yang namanya dimana bukan cuma tenaga, keringat, uang kita korbankan buat tim kita, tapi kebahagiaannya apa Bapak Ibu? Saat kita lihat dia jadi ya, A jadi ya, si B jadi ya, dulu dia masih ingusan tuh, dulu dia masih nggak bisa ngapa-ngapain, itu pasti menjadi kebahagiaan Bapak Ibu sendiri. Pada saat kita udah bagi tim, udah dia udah tinggal enak, dia bisa mengerjakan yang lain. Dia tinggal terima laporan dari pemimpin-pemimpin per-50, pemimpin-pemimpin per-10. Dia tinggal terima laporan dari situ. Itu yang kedua, bentuknya. Yang ketiga, konsisten. Karena itu adalah kunci. Jadi saat kita udah tadi, customer first, lakukan jangan lakukan untuk diri sendiri. Kedua, bentuk sebuah tim. Ketiga, konsisten. Itu adalah kunci. Standar. Jadikan itu standar untuk diri kita sendiri dulu. Perlu apa? Konsisten. Perlu konsisten. Itu adalah konsisten apa bukan konsisten. Misalnya engkau konsisten, oh iya setiap pagi saya harus mulai konsisten 2026. Iya. Saya harus menyimpang minimal 5 menit. Minimal ya, itu minimal ya. Itu kan cepet banget ya. 5 menit itu biasanya 1 lagu kalau di YouTube. Saya harus konsisten setiap tahun. Itu aja salah satu apa juga terbuka setiap wadah. Harus konsisten 2026. Mungkin dulu 2025 saya belum ada murid. Yang hari ini 2025 saya harus cari murid. Konsisten. Jangan nanti kita cari nggak dapet. Udahlah. Karena ini juga saya bisa sendiri untuk profesi saya. Apa misalnya kita kemampuannya apa, misalnya nari, mulai masuk gereja-gereja, ngajar nari, misalnya apa kemampuan kita, berdoa, mulai masuk sebuah komunitas kecil,
doakan atau misalkan kau berdoa konsisten dengan doa keliling di kotamu. Lakukan dengan konsisten. Karena itu adalah kunci. Kunci untuk kita bisa memperluas setiap wadah. Saya juga orang Kangin, saya belum terlalu konsisten Bapak Ibu, saya masih kayak inget saya aja, oh iya saya belum ini, inget saya belum konsisten banget. Maka dari itu ini saya juga harus bertobat tadi, saya juga harus cari tim lagi, anak-anak lagi yang harus dididik, saya mulai konsisten lagi, kembangkan apa yang Tuhan ada dalam hidup kita setiap tahun yang Tuhan berikan. Mari buat itu menjadi wadah yang besar, buat itu menjadi perbesar setiap wadah-wadah dalam hidup. Pertama, Jakarta untuk dirimu sendiri. Kedua, bentuk sebuah tim. Ketiga, konsisten dengan apa yang kau lakukan hari-hari. Engkau mungkin yang mau bertekad pakai bicara, saya mau konsisten. Sebulan sekali, saya naik ke tempat tinggi, misalnya. Untuk apa? Untuk memberkati kota. Saya konsisten sebulan sekali loh Bapak Ibu. Hanya Tuhan apa ya Bapak Ibu yang mau saya lakukan untuk kota saya konsisten. Sebulan sekali naik ke tempat tinggi misalnya. Setahun cuma perlu 12 kali. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang sih. Saya juga lagi tangkap suara Tuhan apa yang mau kita lakukan konsisten untuk kota, untuk keluargamu mungkin, untuk anak-anakmu, untuk pelayananmu. Konsisten adalah kunci. Kita konsisten, Tuhan bisa bukakan, Tuhan bisa berikan apapun untuk kotamu. Tapi lakukan dulu bagian kita dengan konsisten, jangan tunggu dari perintah. Rumah kok doling tunggu perintah. Mari lakukan konsisten lakukan itu. Kayak pemuritan saya setiap Rabu sama Kamis konsisten selalu pemuritan. Apapun yang terjadi, kalau saya nggak bisa ngajar, saya juga panggil orang biar bisa ngajar. Pokoknya konsisten Rabu dan Kamis kita selalu kumpul latihan. Jadi harus konsisten. Nah itu adalah kunci untuk ke depan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Pada saat kita sudah membangun dengan konsistensi sejak hari-hari ini, nanti ke depan ada pekerjaan yang besar, kita udah siap gitu. Oh iya, waktu itu udah latihan setiap hari penyembahan 5 menit. Jadi nanti di depan ada speaker penyembah, wadah saya udah siap. Sudah siap. Makanya mungkin Tuhan suruh, ayo doling tiap pagi. Misalnya ya, bangun pagi, angkat tanganmu ke langit, konsisten. Misalnya Tuhan suruh seperti itu ya, Tuhan suruh jangan bolong SMA, Bapak Ibu SMA aku bersih, aktifkan malaikat, ambil setiap berkat. Misalnya Tuhan suruh seperti itu, mari konsisten. Lakukan dengan konsistensi, maka kalau kita melakukan dengan ketepatan, kalau kita melakukan dengan iman, dengan konsisten, pasti Tuhan bukakan plan yang besar tiba-tiba satu kau lakukan untuk kotamu, bukan untuk dirimu sendiri. Untuk engkau mau melihat lawatan atas provinsimu, tiba-tiba kau melihat, wah ini sudah saatnya. Oke, kota ini harus dimenangkan, tempat ini harus dimenangkan. Banyak banget para Tuhan untuk memenangkan setiap kota Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mikir gimana ya, saya juga masih belum berpikir gimana ya 1 juta penyembah. Gimana yang ngumpulin orang banyak banget. Perlunya Tuhan, minta hikmat. Kayak gimana? Dari sekarang kita latih diri kita, bentuk sebuah tim, konsisten kembali dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin engkau baru pulang retreat, hamba Tuhan, apa mungkin yang Tuhan berikan untuk provinsimu, untuk engkau sendiri, mari konsisten lakukan itu. Maka dari saat setiap pesan Tuhan yang nyampe, itu menjadi buah dan menjadi hasil untuk pertama. Amin Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, dari biar hari ini kita bangun kembali setiap pemuritan, setiap tim, sehari, setiap permata-permata di pelosok-pelosok. Ada yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi murid setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, Engkau berbesar setiap kapasitas Tuhan. Setiap wadah-wadah kami Tuhan hari ini untuk 2020. Perbesar kembali Tuhan. Dan juga Tuhan kami minta Tuhan, hari-hari ini kami yang belum punya murid, kami yang belum membuat pemuritan, biar hari-hari ini Tuhan, kami membuat setiap murid Tuhan dari 1-2 orang, kami mengembalakan setiap murid-murid Tuhan, yang mungkin permata-permata yang belum kami temukan, biar Tuhan malaikat bantu kami untuk menemukan setiap murid-murid kami yang sudah membuat murid, membuat sebuah tim, hari-hari Engkau
Buat setiap tim-tim kami Tuhan. Perkuat Tuhan setiap pelayanan, setiap bisnis, setiap pekerjaan, setiap pemuritan yang Kau sudah percaya kepada setiap kami, biar Kau perkuat Tuhan. Berikan tim yang solid, yang unity Tuhan, mengerjakan setiap lawatan di depan Tuhan. Juga Tuhan kami minta Tuhan, biar Tuhan berikan kami yang taat, yang punya konsisten Tuhan, untuk mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan depan Tuhan. Buat hati kami untuk konsisten, untuk mengerjakan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.